UKM Channel kali ini akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dekat aneka tumpi aneka jaya snack milik Bapak Supriyanto yang berada di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sejak tahun 2009, beliau telah menggeluti dunia tumpi dan keripik di Desa Blerong, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, di mana sebelumnya Bapak Supriyanto sangat terinspirasi dari Kampung Tumpi Ungaran, Kabupaten Semarang, yang juga merupakan tempat asal beliau. Jadi awal mula itu di tahun 2009 ya Mbak. Saya bukan asli orang Demak, tapi saya pindah dari Ungaran Mbak. Jadi tahun 2009 itu saya pindah ke Demak, memulai usaha ini karena melihat potensi yang ada di Demak itu kan istilahnya banyak petani kacang hijau. Cuma dijual mentah kacang hijau itu ketika sudah laku selesai kan gitu Mbak. Tidak ada tempat pengolahan, kadang dibeli dari orang Jogja untuk bikin apa itu makanan yang dalamnya kacang hijau itu, bakpia atau apa itu. Nah, mulai dari situ saya bikin peyek tumpi yang dari kacang hijau saya rendam itu selama 12 jam, terus saya bikin keripik. Awalnya memang dipandang sebelah mata sama orang, peyek kok dari kacang hijau, biasanya kan kacang tanah gitu. Nah, dari situ saya bikin peyek itu masih perjuangan kami sampai sekitar 2-3 tahunan. Kita masih jalan sendiri, cari pasar sendiri, jadi door to door. Mulai tahun 2012 saya mulai dapat pelanggan atau dapat sales, ada yang jalan salesnya, mulai kita fokus di produksi. Sejak tahun 2009 hingga sekarang ini, tentunya beliau mengalami jatuh bangun dalam membangun usaha, terutama pada masa pandemi di tahun 2020 hingga 2022. Usaha beliau sangat terdampak dan begitu pula dengan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar beliau. Hingga pada tahun 2023, beliau terinspirasi untuk mendirikan Kampung Keripik di Desa Blerong, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dengan memberikan pelatihan cara membuat peyek maupun tumpi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, karena banyak sekali warga sekitar yang tidak memiliki pekerjaan. Awalnya beliau memberikan pelatihan kepada 3 orang terlebih dahulu, kemudian semakin bertambah lagi, dan hingga sekarang anggotanya sudah ada sekitar 10 orang. Bahkan kampung keripik beliau sudah berstatus legal atau resmi secara hukum. Oh ya, kalau bilang progres sih sebenarnya seperti biasa, karena kalau orang jualan kan atau orang produksi kan fluktuatif Mbak. Kadang ada kendala, ada masalah, apalagi di tahun 2019 2020 itu ada dampak Covid itu. Karena Covid itu kita omsetnya turun sampai 60%. Jadi tinggal 40% tuh yang penting buat hidup. Tapi setelah Covid selesai tahun 2022 itu saya pengennya itu malah mengembangkan usaha ini, bukan saya selesai enggak, malah saya pengen mengembangkan usaha ini biar banyak dikenal orang, banyak dicari orang. Saya ngajak teman atau tetangga yang ada di sini untuk bikin produk sejenis malahan. Ya, jadi dimulai dari saya ngajak 2 orang, ada 3 orang dengan saya waktu itu, ketemu ngobrol-ngobrol. Kalau bisa satu kampung bisa bikin peyek semua, kita bikin kelompok bagus ya, saya bilang gitu. Oh ya gimana Mas? Kita cari 10 orang, nanti kita bikin badan hukum, kita ke notaris, bentuk kelompok usaha bersama. Nah setelah kelompok itu jadi, kan harus ada namanya Mbak, kelompok itu. Nah dari notaris minta, Pak ini harus ada namanya, dinamain apa? Nah kita kembali lagi ngobrol-ngobrol, diputuskan namanya Kampung Keripik. Dari 10 orang tadi, sekarang sudah berkembang jadi 16 orang. 16 orang anggota Kampung Keripik.
Dengan dibantu oleh 9 orang karyawan, setiap harinya beliau memproduksi sekitar 500 bungkus yang terdiri dari berbagai varian serta harga yang bervariasi pula. Mulai dari aneka keripik seharga Rp16.000 per 250 gram, kembang goyang seharga Rp15.000 per 250 gram, untuk cacing seharga Rp20.000 per 250 gram, dengan bestsellernya adalah tumpi atau peyek kacang tanah, maupun kacang ijo seharga Rp16.000 per 250 gramnya. Yang menjadi ciri khas produk beliau dan produk kampung keripik beliau ini yakni tanpa bahan pengawet dengan kualitas rasa yang tetap terjaga. Sedangkan dari segi kemasan sudah tidak menggunakan staples. Pemasarannya pun dilakukan melalui berbagai macam cara, reseller, pesanan via medsos, pameran dan juga bazar, serta distributor snack dari wilayah sekitar Demak, Kudus, dan juga Semarang. Untuk penjualan jauh hingga luar provinsi, luar pulau, bahkan ekspor masih menjadi kendala dan PR bagi Pak Supriyanto, karena produk akan hancur ketika dikirim menggunakan ekspedisi. Harapan kedepannya, beliau ingin usahanya lebih berkembang dan juga terus maju, termasuk kampung keripik, dan bisa menjual produknya lebih luas lagi. Harapan kami kalau di kampung keripik kita harus bisa berkembang, semakin dikenal. Kalau bisa ya banyak cabang di mana-mana, tidak harus di Demak tok. Bisa di luar kota atas nama kampung keripik atau di produk saya sendiri Aneka Jaya, bisa dikenal di mana-mana. Oh iya pemirsa, sebagai tambahan informasi bahwa produk beliau ini sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, PIRT, terdaftar di HAKI, dan juga SNI loh pemirsa. Jadi tentunya nggak kaleng-kaleng. Ketika beliau menekuni sebuah usaha, beliau akan memperjuangkan secara legal dan diurus semua syarat yang dibutuhkan untuk memasarkan produknya. Apalagi saat ini syarat menjual produk di toko dan di pusat oleh-oleh, terutama produk kuliner, harus memiliki sertifikasi halal dan juga terjamin kemasannya. Bagaimana pemirsa? Semoga Anda teredukasi dan termotivasi untuk memulai usaha Anda.